Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana nih kabarnya kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi di video pembelajaran Kakak Lira. Nah, pada video kali ini kakak akan membahas materi pertumbuhan dan perkembangan hewan dan tumbuhan. Kakak harap kalian semua bisa menyimak video pembelajaran kali ini dengan baik ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Adapun pertanyaan diskusi yang pertama, bagaimana hewan dan tumbuhan bisa bertambah besar? Yang kedua, apa yang membedakan pertumbuhan hewan dengan tumbuhan? Dan yang ketiga, bagaimana hewan dan tumbuhan bisa bertambah besar? Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan proses pertumbuhan pada hewan. Yang kedua, menjelaskan proses pertumbuhan pada tumbuhan. Dan yang ketiga, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup. Kita masuk pada materi pertama, pertumbuhan hewan. Pertumbuhan hewan adalah proses peningkatan ukuran dan massa tubuh seiring waktu, dimulai dari tahap embrio hingga dewasa. Perhatikan gambar pertumbuhan hewan kupu-kupu di layar. Yang pertama itu telur, yang kedua ulat, yang ketiga kepompong, dan yang terakhir kupu-kupu dewasa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hewan ada 4. Yang pertama itu faktor genetik, yang kedua faktor nutrisi, yang ketiga faktor hormon, dan yang terakhir faktor lingkungan seperti suhu, cahaya, dan lain-lain. Tahapan pertumbuhan hewan. Yang pertama, embrionik, yaitu pertumbuhan dimulai dari zigot. Yang kedua, pasca kelahiran, proses perkembangan sampai dewasa. Yang ketiga, dewasa,
pertumbuhan melambat mencapai ukuran maksimal. Pertumbuhan pada hewan bertulang belakang terbagi menjadi 3, yaitu mamalia, burung, dan ikan. Nah, pada hewan di atas, pertumbuhan terjadi hingga mencapai batas tertentu. Pertumbuhan pada hewan tanpa bertulang belakang. Perhatikan pertumbuhan hewan pada ikan di bawah ini. Yang pertama, telur. Setelah itu menjadi larva. Setelah menjadi larva, menjadi ikan kecil, kemudian ikan besar. Sebagian besar mengalami metamorfosis, seperti pada siklus perkembangan ikan. Pertumbuhan tumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran akar, batang, dan daun seiring waktu yang memungkinkan tumbuhan menjadi lebih tinggi dan lebih besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan terbagi menjadi 5, yaitu genetik, cahaya matahari, air, nutrisi tanah, dan suhu. Perhatikan tahapan pertumbuhan tumbuhan di samping. Yang pertama, perkecambahan. Tahap ini awal pertumbuhan dari biji. Yang kedua, pertumbuhan primer, memanjang ke atas dan ke bawah batang dan akar. Dan yang ketiga, pertumbuhan sekunder, pembesaran batang dan akar. Pertumbuhan primer pada tumbuhan terjadi pada tanaman berkayu, bertujuan untuk menambah diameter batang dan akar, dipengaruhi oleh aktivitas kambium. Pertumbuhan sekunder pada tumbuhan merupakan pertumbuhan memanjang yang terjadi di titik meristem, apikal atau ujung akar dan batang, berfungsi untuk memperpanjang tumbuhan. Perbedaan pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Pada hewan, pertumbuhan berhenti setelah dewasa, sedangkan pada tumbuhan, pertumbuhan bisa terus berlanjut sepanjang hidupnya. Nah, adik-adik, ayo berlatih mengerjakan soal. Silakan pilih jawaban yang mana benar, kemudian tuliskan di kolom komentar. Contoh pertanyaan. Proses bertambahnya ukuran dan volume pada makhluk hidup disebut A. Metamorfosis, B. Pertumbuhan, C. Evolusi, D. Adaptasi. Pertanyaan kedua, faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan adalah A. Cahaya, air, dan suhu, B. Gerakan dan suara, C. Habitat dan makanan, D. Oksigen dan karbon dioksida. Pertanyaan selanjutnya, pada hewan, pertumbuhan terjadi sampai hewan mencapai titik-titik. A. Dewasa, B. Kelahiran, C. Kematangan genetik, dan D. Perkawinan. Pertanyaan ketiga, proses perubahan bentuk pada hewan dari tahap larva hingga dewasa disebut A. Metamorfosis, B. Respirasi, C. Fotosintesis, dan D. Diferensiasi. Pertanyaan keempat, tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder umumnya memiliki
A. Bunga yang besar, B. Akar yang tipis, C. Batang yang tebal, dan D. Daun berwarna cerah. Pertanyaan kelima, selama fase embrionik pada hewan, zigot berkembang menjadi A. Larva, B. Embrio, C. Nimfa, dan D. Pupa. Nah, adik-adik, sekian video pembelajaran pada hari ini. Silakan mengerjakan soal yang tadi, kemudian jawab, tulis di kolom komentar. Selamat mencoba.